Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan Matriks dan Ruang Vektor bersama saya Afif Humam, dosen matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab 6.1 yaitu ruang vektor umum. Pada bagian kedua ini kita akan melihat beberapa contoh dari ruang vektor dan contoh himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Kita review kembali definisi ruang vektor atas bilangan real. Ruang vektor atas bilangan real adalah himpunan tidak kosong dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi 10 sifat. Sifat tertutup terhadap penjumlahan, sifat komutatif, sifat asosiatif, adanya vektor 0 sebagai identitas penjumlahan, adanya inverse terhadap penjumlahan, kemudian sifat tertutup terhadap perkalian skalar, sifat ke-7 dan ke-8 adalah sifat distributif, kemudian sifat ke-9 dan ke-10 ini terkait dengan perkalian skalar. Nah, himpunan yang memenuhi 10 sifat ini disebut sebagai ruang vektor atas bilangan real. Selanjutnya hanya kita sebut ruang vektor saja agar lebih singkat. Kita akan melihat contoh-contoh lain selain yang sudah diberikan di video sebelumnya. Contoh yang pertama, ruang fungsi. Kita notasikan sebagai f script ini, yaitu himpunan yang berisi semua fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Adapun operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya didefinisikan sebagai berikut. Jika f dan g anggota f script, yaitu f dan g-nya fungsi dari bilangan real ke bilangan real, maka f plus g ini didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang memetakan x ke fx ditambah gx. Dan untuk alfa bilangan real, alfa f didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang memetakan x ke alfa dikali fx. Tentu dengan definisi seperti ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, jika f dan g-nya anggota f script, maka f plus g-nya juga anggota f script. Selanjutnya, jika f anggota f script dan alfa itu bilangan real, maka alfa f anggota f script. Jadi di sini kita telah mendapatkan bahwa sifat tertutup terhadap penjumlahan dan sifat tertutup terhadap perkalian skalar untuk himpunan f script ini dipenuhi, yaitu sifat 1 dan 6 dari ruang vektor. Bagaimana dengan sifat yang lainnya? Kita lihat sifat kedua, sifat komutatif. F plus G sama dengan G plus F untuk setiap F dan G anggota F script. Apakah sifat ini benar? Bagaimana mengeceknya? Untuk mengecek untuk mengecek bahwa dua buah fungsi ini sama, kita akan mengecek apakah dia memetakan X ke bilangan yang sama. Kita bisa cek. Ternyata F plus G dari X menurut definisi adalah fx ditambah gx, sementara ini sama dengan gx ditambah fx, dan ini adalah definisi untuk g plus f dari x. Dari sini kita memperoleh bahwa f plus g dari x sama dengan g plus f dari x. Artinya f plus g dan g plus f adalah fungsi yang sama. Jadi sifat kedua ini dipenuhi. Bagaimana dengan sifat ketiga? Sifat asosiatif. Ya, untuk menunjukkan
bahwa dua buah fungsi ini sama, kita bisa cek apakah nilai di X-nya sama. Kita bisa cek bahwa ruas kiri kalau dihitung di X dan ruas kanan kalau dihitung di X menghasilkan nilai yang sama. Anda bisa cek. Jadi dari sini kita punya kesimpulan bahwa nomor 3 juga benar. Bahwa fungsi yang di ruas kiri ini sama dengan fungsi yang di ruas kanan. Kemudian sifat keempat. Sifat keempat di ruang vektor tadi terdapat 0 anggota V sehingga A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota V. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah ada anggota dari F-script yang bersifat seperti vektor 0. Yang jika kita tambahkan dengan sembarang anggota lain, hasilnya tidak berubah, gitu ya. Jadi ternyata kita bisa memilih fungsi konstan 0, fungsi yang memetakan setiap bilangan ke 0. Bagaimana untuk menunjukkannya? Bahwa kalau kita punya fungsi yang seperti ini, fungsi f0 ini, kita akan punya sifat bahwa f ditambah f0 dari x akan sama dengan fx ditambah f0x, sementara f0x sama dengan 0, jadi ini sama dengan fx ditambah 0, yaitu fx sendiri. Artinya, dari sini sama dengan ini, kita mendapat kesimpulan f ditambah f0 sama dengan f untuk setiap f anggota F-script. Jadi, sifat keempat juga dipenuhi dengan fungsi yang bersifat sebagai vektor 0 adalah fungsi f0 ini, yaitu fungsi konstan ke nilai 0. Dan untuk sifat kelima, tentang adanya inverse terhadap penjumlahan, untuk setiap f anggota F-script, terdapat minus f anggota F-script juga, sehingga f ditambah minus f sama dengan f0. F0 di sini adalah fungsi yang menjadi vektor 0-nya di F-script. Di sini minus f-nya adalah fungsi yang memetakan x ke minus fx. Selanjutnya tinggal kita cek, benarkah bahwa kalau kita pilih minus f, fungsi yang memetakan x ke minus fx akan memenuhi persamaan ini? Ya, kita tinggal cek bahwa f ditambah minus f dikenakan x, nilainya fx ditambah minus f dari x sesuai definisi dari penjumlahan fungsi. Dan minus fx tadi adalah minus dari fx. Fx ditambah minus fx sama dengan 0, dan 0 itu nilainya sama dengan f0 dari x untuk setiap x. Jadi kita dapat kesimpulan f ditambah minus f sama dengan f0. Sifat ketujuh, apakah alfa dikali f plus g sama dengan alfa f ditambah alfa g untuk setiap fg anggota F-script dan alfa bilangan real? Dengan cara yang sama, untuk menunjukkan hal ini, kita akan melihat apakah fungsi yang berada di ruas kiri ini, jika dikenakan x, nilainya sama dengan fungsi yang di sebelah kanan jika dikenakan x. Perhatikan persamaan berikut. Di sini kita dapat menunjukkan bahwa alfa dari f plus g dikenakan x, nilainya akan sama dengan alfa f ditambah alfa g jika dikenakan di x. Jadi, sifat ketujuh ini juga benar untuk ruang fungsi, yaitu F-script. Tersisa 3 sifat lagi. Anda bisa coba dengan cara yang sama, apakah dua buah fungsi itu sama, dengan cara menghitungnya
di X apakah nilainya sama. Dan 3 sifat ini juga benar, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa F-script adalah ruang vektor. Contoh 2, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar merupakan operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real biasanya. Apakah Z ini adalah ruang vektor? Untuk mengecek hal tersebut, maka kita harus melihat bahwa apakah Z ini memenuhi 10 sifat dari ruang vektor. Dari pernyataan berikut, kita tahu 2/3 itu adalah suatu bilangan real, 5 itu anggota Z, tetapi dengan perkalian biasa, 2/3 dikali 5 adalah 10/3. Dan 10/3 ini bukan bilangan bulat, jadi dia bukan anggota Z. Apa artinya? Bahwa kita punya anggota Z, ada bilangan real, yang hasil kalinya tidak berada di anggota Z. Dengan demikian, si perkaliannya tidak bersifat tertutup. Jadi sifat ke-6 tidak dipenuhi. Jadi salah satu sifat dari 10 sifat ruang vektor tidak dipenuhi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Z ini atau himpunan bilangan bulat bukan ruang vektor. Contoh ketiga, misalkan C2 ini adalah himpunan berbentuk A ditambah BI, C ditambah DI dengan ABCD bilangan real. Adapun penjumlahan dan perkalian skalarnya didefinisikan sebagai berikut. Jadi dijumlah per komponen, bagian yang konstan dijumlahkan, bagian yang dikalikan I juga dijumlahkan terpisah. Anda dapat membuktikan bahwa himpunan C2 ini adalah ruang vektor atas bilangan real dengan menunjukkan 10 sifat ruang vektor tersebut.